Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rici Ledi Aprianto, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11-11 SMA Kemala Bayangkari 3 Porong. Materinya adalah pencemaran lingkungan dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan media video. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Kediri, jangan lupa beli mangga. Sebelum pembelajaran geografi, yuk kita berdoa. Baik, tadi siapa yang datangnya lebih dulu? Safira, mana Safira? Ya, silakan dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ahmad Bagas, Saya Pak. Ahmad Bintang, Saya Pak. Ahmad Ardiansah, Saya Pak. Siti Nafisa, Muhammad Irgi. Baik, masuk semua ya? Iya. Baik, terima kasih. Baik anak-anak ya, sebelum pembelajaran geografi ini saya mulai, saya ingin mereview dulu materi geografi yang kemarin yang sudah saya jelaskan. Ya, tentang apa? Ada yang masih ingat kemarin? Jenis-jenis lingkungan hidup. Iya, bagus. Jenis-jenis lingkungan hidup. Coba saya akan tunjuk beberapa siswa untuk menjelaskan kembali tentang jenis-jenis lingkungan hidup. Coba siapa ya? Vivi, coba berdiri Vivi. Baik Vivi. Coba kemarin ada berapa jenis-jenis lingkungan hidup? Ada 3, Pak. Lingkungan biotik, abiotik, dan sosial budaya. Biotik, abiotik, dan sosial budaya. Oke, kasih aplaus buat Vivi. Baik, saya tunjuk satu lagi. Coba laki-laki. Rega, coba Rega. Silakan berdiri Rega. Baik Rega, tadi kata Vivi, jenis lingkungan itu ada 3. Biotik, abiotik, dan sosial budaya. Sekarang kamu jelaskan tentang lingkungan biotik beserta contohnya. Baik Pak, jadi lingkungan biotik itu semua makhluk hidup yang menempati dan berpengaruh terhadap kehidupan di muka bumi, seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Baik, bagus sekali Reka, kasih aplaus buat Reka. Silakan duduk. Baik anak-anak, saya rasa kalian sudah paham tentang pembelajaran geografi pada pertemuan yang kemarin. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang permasalahan lingkungan. Ya. Di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui pembelajaran PJBL itu adalah Project Based Learning, dengan video, kalian akan mampu menganalisis permasalahan penyebaran lingkungan yang ada di sekitar dengan baik. Kemudian yang kedua, membuat ide atau gagasan solusi dari permasalahan pencemaran lingkungan dengan tepat. Dan yang ketiga, hari ini kalian akan membuat proyek tentang pencemaran lingkungan dengan menarik. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan tentang tujuan pembelajaran hari ini? Sudah jelas? Jelas. Baik. Penilaian
kita hari ini ada beberapa penilaian ya yang akan saya nilai hari ini. Yang pertama adalah penilaian sikap yang meliputi sikap gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Gotong royong akan saya nilai bagaimana kemampuan kalian untuk bekerja sama dengan kelompok. Kemudian kreatif, bagaimana nanti hasil proyekmu sekreatif apa, itu akan nanti saya nilai juga. Dan terakhir adalah bernalar kritis. Bagaimana nanti sikap kalian dalam mengkritisi proyek kalian, bagaimana kalian nanti mengkritisi teman kalian dalam satu kelompok maupun di luar kelompok. Kemudian yang kedua tentang penilaian keterampilan. Di sini nanti akan yang saya nilai adalah keterampilan kalian dalam bertanya. Dalam bertanya dengan saya maupun bertanya dengan temanmu sendiri. Kemudian keterampilan menjawab. Apakah kalian nanti bisa menjawab tentang pertanyaan pencemaran lingkungan atau permasalahan lingkungan hari ini. Kemudian terakhir adalah tentang presentasi. Bagaimana nanti kalian presentasi berkaitan dengan proyek yang akan kalian buat. Sebelum saya mulai tentang materi pencemaran lingkungan, coba dilihat di PowerPoint ini. Ini ada sebuah gambar ya, sebuah gambar. Coba mengapa peristiwa pada gambar ini bisa terjadi? Yang bisa silakan acungkan tangan. Baik, Sandy silakan. Jadi peristiwa pada gambar tersebut bisa terjadi karena ulah manusia yang kurang bertanggung jawab yang membuang sampah ke sungai, Pak. Membuang sembarangan gitu, Pak. Ya, membuang sembarangan ke sungai. Kasih aplaus buat Sandy. Silakan duduk, Sandy. Peristiwa di atas terjadi karena pencemaran air yang disebabkan oleh zat-zat kimia seperti limbah rumah tangga. Baik, karena limbah rumah tangga. Iya. Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat Okta. Baik ya, benar yang dikatakan Sandy sama Okta. Jadi gambar di depan ini adalah gambar sungai, kemudian ada sampah atau limbah. Ya, sampah atau limbah ini kemungkinan besar dikarenakan adanya kelalaian manusia, yaitu membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai, atau juga membuang limbah, hasil limbah pabrik dibuang ke sungai. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang pencemaran seperti yang ada pada gambar ini. Sudah jelas tentang gambar ini? Sudah. Baik, terima kasih. Di sini Pak Ricci mempunyai sebuah video tentang pencemaran atau permasalahan lingkungan. Kalian buat pertanyaan atau rumusan masalah berdasarkan video ini. Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Sudah siap? Siap. Fakta berikutnya nih Good People, selain Jakarta, IQR mencatat udara kota Surabaya masuk kategori terburuk se-Indonesia. Meningkatnya emisi gas buang disebut juga jadi salah satu pemicunya. Cuaca panas, dampak perubahan iklim, serta meningkatnya emisi gas buang kendaraan, serta polutan lainnya, membuat kualitas udara kota Surabaya berkategori buruk. IQR membuat survei ini sekaligus menempatkan Surabaya termasuk dalam kota dengan kualitas tidak sehat bagi kesehatan. Sejumlah warga khawatirkan kondisi ini. Panas ya hari ini, apalagi ditambah polusi di kota. Bagaimana, sudah diamati videonya? Sudah dibuat pertanyaan atau rumusan masalahnya? Sudah. Baik, kalau sudah, saya akan tunjuk beberapa siswa untuk mengutarakan pertanyaan atau rumusan masalah yang sudah dibuat. Coba Akmal, silakan berdiri Akmal. Bagaimana kualitas udara yang ada di Surabaya? Bagaimana kualitas udara yang ada di Surabaya? Oke. Baik, selanjutnya. Ya, ada dua pertanyaan yang saya pertanyakan. Yang pertama, mengapa di Surabaya terjadi pencemaran udara? Dan yang kedua, bagaimana solusi untuk mengurangi pencemaran di Surabaya, Pak? Baik, terima kasih Vian. Kasih aplaus buat Vian. Setelah kalian sudah membuat pertanyaan mendasar atau rumusan masalah tentang video pencemaran tadi, di sini Pak Ricci sudah membagi kelas ini menjadi 6 kelompok, ya.
kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, ini sudah ada nama-namanya. Silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Pak Riji sudah membentuk kelompok ini? Ini saya bentuk berdasarkan hasil nilai kalian di pertemuan geografi sebelumnya. Saya cek dulu kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, sudah lengkap. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik tentang pembelajaran hari ini. Sebelum kalian isi, kalian pahami dulu petunjuk yang ada di LKPD ini. Ya, nih saya bagi satu kelompok 1. Baik, silakan dibuka LKPD-nya. Di dalam LKPD itu ada 3 topik ya tentang permasalahan lingkungan. Kalian silahkan buka semua topik itu, topik 1, 2, 3 melalui scan barcode dari HP kalian masing-masing. Kemudian silakan kalian pilih salah satu dari 3 topik tersebut. Ya, saya beri waktu untuk melihatnya, untuk memberi waktu kalian untuk memilih salah satu dari 3 topik itu. Setelah kalian pilih, setelah kalian diskusikan nanti, saya minta perwakilan ketua kelompok maju ke depan, karena untuk memilih topik ini tidak semuanya, misalkan memilih topik 1, memilih topik 1 semuanya tidak. Tetapi satu kelas ini atau satu topik ini maksimal hanya ada 2 kelompok yang memilih. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan di scan barcode yang ada di LKPD kalian masing-masing. Baik, setelah kalian sudah memilih topik sesuai kelompoknya masing-masing, kalian amati kembali video yang ada di barcode tadi, di hasil scan barcode tadi. Kemudian kalian tentukan permasalahan dari video tadi, ya, video yang sudah kalian amati. Di awal tadi kalian sudah membuat pertanyaan dasar atau membuat rumusan masalah. Silahkan kalian jawab rumusan masalah itu sesuai dengan video yang sudah kalian amati atau video atau topik yang sudah kalian pilih sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, silahkan kalian amati video tersebut. Setelah mengamati video, kalian tentukan proyek apa yang akan kalian buat ya. Di LKPD itu ada 3 pilihan proyeknya, bisa berupa infografis, bisa berupa video, atau bisa berupa PowerPoint. Ya. Video, infografis maupun PowerPoint tersebut harus bisa menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang sudah kalian buat di awal tadi. Ya, silakan didiskusikan dengan satu kelompok. Proyek apa yang akan kalian buat. Ya, buatlah sesuai dengan kemampuan kelompok kalian masing-masing. Jangan sampai kalian membuat proyek, misalkan kelompok 1, di kelompok 1 itu tidak ada yang pandai membuat video, tapi kalian memilih membuat proyek video, jangan. Ya, buatlah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Silakan kalian diskusi dengan teman kelompoknya. Tentukan proyek yang akan kalian buat. Gimana kelompok ini memilih apa? PowerPoint. Ya, baik. Video. Baik. Semuanya sudah selesai memilih jenis proyeknya? Setelah kalian memilih proyek kalian masing-masing, di LKPD itu sudah ada kolom atau judul rancangan kegiatan. Kalian buat rancangan kegiatan proyek kalian, baik yang PowerPoint,
infografis maupun yang video. Kalian buat rancangan kegiatan di situ, kalian tulis, diskusikan dengan kelompok kalian, mulai dari awal proyek kalian ngapain sampai selesainya proyek kalian ngapain saja. Kalian deskripsikan dalam rancangan kegiatan tersebut. Sudah jelas atau masih bingung? Sudah jelas. Baik, silakan kalian isi rancangan kegiatan tersebut. Anak-anak sambil membuat rancangan kegiatan, ketua kelompoknya tadi silahkan kalian bagi job disk anggotanya, ya, sambil membuat rancangan kegiatan kalian tulis job disknya apa. Misalkan Rega ini bagian kameramen atau bagian aplikasi Canva-nya atau dia bagian pemeran utamanya dalam video dan sebagainya, ya. Kalian buat job disknya untuk ketua kelompok. Untuk yang lain silakan dilanjutkan membuat rancangan kegiatannya. Sudah selesai membuat rancangan kegiatannya? Sudah. Kalau sudah selesai, dibuka LKP di halaman selanjutnya, ya. Situ ada tabel jadwal pembuatan proyek kalian, video, infografis maupun PowerPoint. Kalian tulis jadwal pembuatan proyek kalian masing-masing. Di situ ada kolom waktu, kolom kegiatan, dan kolom keterangan. Di dalam kolom waktu kalian isi waktu sekarang. Jam menunjukkan pukul berapa, kalian ngapain kegiatannya. Misalkan membuat video, ya, proyek membuat video. Jam 07.30 mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian 07.35 menyiapkan materi yang akan dibuat video dan selanjutnya. Ya, timeline dari proyek kalian tulis di sini sampai proyekmu itu selesai. Sampai di mana? Oh ya, waktu ini waktu sekarang, waktu yang tadi merencanakan produk kan jam 7.30 ya. Gimana? Ada kesulitan? Ini dimulainya jam pagi. Ya, sekarang jam 7.30. Kalian tadi membuat rancangan kegiatan ya. Sekarang 07 berapa ini? 07.35. Meringkas materi. Kemudian 07.40 menyiapkan alat dan bahan. 07.40 ditunjuk yang jadi pemeran utama nanti siapa? Kan video kan ya kelompok ini ya. Baik, sudah selesai membuat jadwalnya? Sudah. Baik, kalau sudah membuat jadwalnya, sekarang waktunya kalian membuat proyek kalian masing-masing. Ya, yang membuat infografis pakai Canva, silakan dibuka aplikasinya. Yang membuat PowerPoint, memakai aplikasi PowerPoint atau memakai aplikasi Canva, juga silakan dibuat aplikasinya. Yang membuat video, kalau membutuhkan tempat di luar kelas, silakan membuat videonya di luar kelas, tidak apa-apa. Ya. Bisa dilaksanakan sekarang? Ya, segera dilaksanakan kalau waktu kita hanya terbatas. Karena nanti setelah membuat proyek kalian sudah jadi, kita langsung presentasi. Baik, silakan. Tulisannya diperhatikan, warnanya diperhatikan, desainnya juga diperhatikan. Yang paling penting adalah isinya. Ya, isinya mencakup tentang rumusan masalah yang tadi, yang sudah kalian buat di awal tadi. Harus menjawab rumusan masalah itu di dalam PowerPoint ini. Ya, buat semenarik mungkin agar nilainya juga bagus. Ya. Yang lain kasih masukan, jangan Rena bekerja sendiri ya. Kasih masukan yang kritis. Kalau kalian tidak setuju, bilang aja tidak setuju. Ya.
Gimana, udah selesai? Infografis apa PowerPoint kelompok ini tadi? PowerPoint. Coba saya cek ya. Oke, polusi udara. Oh, sudah sampai di covernya ya. Gimana? Saya bisa lihat hasilnya? Oke. Pencemaran air di Surabaya. Oke, sudah ada. Oke, datanya sudah ada, dampaknya. Nah, ini apa? PowerPoint apa? Infografis. Baik, infografis. Pencemaran? Pencemaran udara. Pencemaran udara. Oke. Penyebabnya, dampaknya ada. Oke. Baik, tadi sudah saya cek semuanya. Proyeknya sudah selesai ya? Ya. Kelompoknya Vian gimana, yang video sudah selesai? Sudah. Oke. Setelah ini kalian akan presentasi di depan atau kita uji hasil proyek kalian di depan bersama-sama. Nanti ketika kalian presentasi ada 2 penilaian, yaitu penilaian dari saya dan penilaian dari kelompok lain atau teman kalian sendiri. Di LKPD itu sudah ada kolom penilaian proyek teman kalian. Jadi kalian nilai proyek teman kalian nanti apakah menarik atau tidak, ya. Kemudian pada saat presentasi juga kalian silahkan tanyakan hal-hal yang kalian rasa kurang paham, ya, tentang proyek yang sudah dibuat oleh kelompok lain. Gimana, sudah paham? Sudah siap presentasi? Oke, silakan perwakilan kelompok ke depan untuk mengambil nomor urut presentasinya. Silakan. Tadi siapa yang maju pertama dari hasil pengundian tadi? Oke, kelompok 1. Silakan Bagas dan teman-teman disiapkan presentasi untuk di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil infografis kami, yaitu pencemaran air di Surabaya. Di sini datanya yaitu berdasarkan data diri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air atau DPUSDA, yaitu Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah tata cara pencemaran air di Jawa Timur pada bulan Juni 2020. Di sini saya mau membuka sesi pertanyaan atau saran. Silahkan. Naila. Sebelum saya kasih pertanyaan, saya mau mengasih saran terlebih dahulu untuk infografisnya. Di situ kan datanya kan berbentuk lingkaran-lingkaran. Mungkin lebih gampang untuk dibaca dalam bentuk grafik atau diagram batang. Pertanyaan saya, bagaimana dampak pencemaran air di Tambak Wedi terhadap kehidupan laut dan ekosistem sekitarnya? Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Penyebab permasalahannya yaitu karena adanya proses pembakaran plastik di dalam pabrik tahu yang menyebabkan udara tercemar. Pencemaran udara dari asap pabrik bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Terima kasih sebelumnya. Mengapa pencemaran udara di Tropodo bisa terjadi? Nah, penyebab permasalahannya yaitu karena adanya proses pembakaran plastik di dalam pabrik tahu yang menyebabkan udara tercemar. Dan perlu diingat lagi, pembakaran plastik merupakan pembakaran tidak sempurna. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus buat kelompok. Kemudian ada solusi permasalahan. Yang pertama yaitu tidak membuang sampah di sungai. Karena pada gambar yang tadi banyak sampah-sampah di sungai Surabaya. Kemudian mengurangi penggunaan deterjen dan obat kimia berbahaya. Melakukan kampanye untuk edukasi masyarakat. Dan yang terakhir, Pemkot membuat IPAL atau instalasi pengolahan air limbah di dekat pemukiman warga. Kemudian saya buka sesi tanya jawab. Silahkan. Ya, Bintang.
Di sini saya akan memberi saran sedikit tentang isinya. Mungkin isinya bisa lebih detail mungkin dengan ditambahkan foto agar pembaca bisa lebih tertarik dengan materi yang kalian sampaikan. Dan pertanyaannya yaitu mengapa sungai tersebut bisa muncul busa? Ya, terima kasih sarannya dan pertanyaannya dari Bintang. Saya akan menjawab pertanyaannya, mengapa sungai tersebut bisa muncul busa? Timbulnya busa di sungai Tambak Wedi, tepatnya di Surabaya, terjadi di rumah pompa lain seperti di Wonorejo. Ketika turun hujan dan rumah pompa dinyalakan, maka otomatis busa akan timbul. Karena itu pihaknya menghimbau masyarakat agar tidak lagi membuang limbah rumah tangga seperti deterjen di sungai. Nah, sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyebab permasalahannya yaitu limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik baja. Dan yang kedua yaitu kurangnya maksimalnya pengawasan dan kontrol terhadap pengelolaan limbah cair. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pelaksanaan pemantauan lingkungan secara rutin oleh instansi terkait. Di sini kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ngasih saran atau ingin bertanya, silakan. Ya, Fian, silakan. Saran saya ialah PowerPoint-nya agar diberi warna yang lebih mencolok dan diberi gambar agar lebih menarik dilihat. Dan saya mau bertanya, mengapa permasalahan pencemaran tanah pada Desa Brengkok dapat terjadi? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sofyan. Jadi yang pertama, Sofyan memberikan saran bahwa PPT saya kurang menarik atau warnanya kurang mencolok. Ya, memang PPT saya warnanya mungkin kurang menarik karena waktunya yang terbatas tadi. Dan saya akan lanjut menjawab pertanyaan dari Sofyan, yaitu penyebab permasalahannya limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik baja, kurangnya pelaksanaan pemantauan lingkungan secara rutin oleh instansi terkait, kurangnya maksimal pengawasan dan kontrol terhadap pengelolaan limbah cair. Mungkin bisa diterima, Sofyan? Ya, bisa. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita dari kelompok 5, dengan maksud berdirinya kita di sini, kita akan mempresentasikan mengenai pencemaran tanah. Jadi, yang kita kerjakan ini berupa video. Kita harap teman-teman nanti pada saat video ditayangkan mencermati semua, karena nanti di akhir video kita akan membuka sesi pertanyaan. Pencemaran tanah yaitu kondisi di mana tanah tercemar di area permukaan atau bahkan di bawah tanah. Pencemaran ini disebabkan karena adanya polutan atau kontaminan yang mencemari tanah. Kita akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ardi. Untuk pertanyaan saya adalah bagaimana solusi untuk pencemaran tanah yang ada di dalam video tersebut? Untuk mengatasi ya. Jadi untuk solusinya yaitu untuk mengatasi pencemaran dapat dilakukan dengan cara menghindari penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya melakukan pengolahan limbah industri serta melakukan penanaman pohon dan mengatur penggunaan lahan. Upaya pencegahan dan penanganan pencemaran menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kasih aplaus untuk kelompoknya Fian. Baik ya, tinggal satu kelompok lagi, kelompok terakhir. Namun jangan lupa di LKPD tadi sudah ada kolom penilaian proyek teman kalian ya. Silakan kalian nilai bagaimana
proyek kelompok temanmu tadi, apakah bagus, apakah kurang bagus, apakah menarik atau tidak. Ya, jangan lupa nanti penilaian tersebut akan dikumpulkan. Baik, silakan kelompok yang terakhir maju ke depan. Jadi upaya penanggulangan angin polusi udara. Yang pertama, mengganti bahan bakar pabrik tahu dengan yang lebih efektif. Dengan mengganti bahan bakar yang semula adalah plastik, menggantinya dengan yang lebih efektif atau ramah lingkungan. Yang kedua, recycling dan pengelolaan limbah, mengurangi produksi limbah dan mendaur ulang material. Di sini kita membuka sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Ya, Elmira. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya akan menanyakan bagaimana dampak pencemaran udara di pabrik tahu Sidoarjo. Terima kasih Mbak El atas pertanyaannya. Saya akan menjawab bagaimana dampak polusi udara di Sidoarjo. Menyebabkan masyarakat terpapar penyakit ispa atau batuk dan sesak nafas. Pembentukan kabut asam dan hujan asam. Terus juga yang... Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus untuk kelompok terakhir. Baik, terima kasih ya. Semuanya sudah presentasi, proyeknya juga luar biasa, sudah ditayangkan tadi. Ada beberapa pertanyaan, ada beberapa masukan dari kelompok lain, dan juga kalian tadi sudah menilai hasil proyek kelompok lain ya. Terima kasih semuanya. Untuk yang berikutnya, saya minta di antara kalian memberikan komentar tentang pembelajaran hari ini. Tadi pada saat membuat proyek bagaimana, kesannya dalam membuat proyek tadi seperti apa, ya silakan. Ada yang mengutarakan? Oke, Sandy, silakan Sandy, berdiri dulu Sandy. Pengalaman saya saat membuat PowerPoint yaitu saat membuat PowerPoint menjadi dipermudah karena banyaknya aplikasi-aplikasi pendukung yang banyak bisa digunakan saat ini, dan bagi para pelajar yang menggunakan PowerPoint bisa lebih mengkreasi lagi untuk desain dan editingnya. Seperti itu Pak, terima kasih. Pengalaman saya dalam pembuatan infografis kali ini diantaranya yaitu kita menjadi tahu bagaimana cara mendesain suatu infografis, dan kita pun mengetahui beberapa aplikasi pendukung yaitu Canva, Pixel Lab, PixArt, dan lain. Baik ya, evaluasi proyek dari saya tadi yang pertama dulu, pembuatan video tadi sudah bagus, namun memang karena waktunya kita tadi singkat ya, sangat singkat, masih perlu adanya efek-efek di dalam aplikasi video itu ya, biar lebih menarik lagi. Kemudian yang PowerPoint tadi juga seperti itu, perlu ditambahkan gambar ya, perlu ditambahkan gambar-gambar agar lebih membuat tertarik orang yang membaca ya. Namun secara keseluruhan proyek kalian luar biasa, sangat bagus, dibuat dalam waktu yang singkat tapi hasilnya luar biasa. Kasih aplaus untuk kita semua. Untuk yang terakhir pembelajaran hari ini yaitu adalah penilaian pengetahuan. Pak Riji sudah membuat 5 pertanyaan berupa esai tentang pencemaran lingkungan yang atau pembelajaran pada hari ini. Di situ akan ada beberapa bacaan ya. Saya nilai untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis kalian ya. Apakah dengan adanya bacaan tentang pencemaran lingkungan kalian bisa berpikir kritis ya. Silakan, sudah saya share tadi di grup WA kelas kalian, silakan dibuka aplikasi atau web Google Form-nya ya. Di situ ada 5 pertanyaan. Baik ya, waktu kurang 1 menit, silakan yang belum selesai segera diselesaikan, yang sudah selesai dicek kembali. Waktunya sudah habis,
Hitungan 5, silakan disubmit. 5, 4, 3, 2, 1. Demikian pembelajaran geografi hari ini ya. Siapa coba yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Naila. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, kita bisa tahu bagaimana cara menanggulangi pencemaran-pencemaran yang ada. Dan kesimpulan pembelajaran hari ini ternyata masih banyak pencemaran di daerah Sidoarjo. Jadi kita sebagai warga Sidoarjo harus bisa memberikan solusi dan mengurangi pencemaran tersebut. Baik, terima kasih Okta, kasih plus buat Okta. Benar yang dikatakan Naila sama Okta, Sidoarjo memang merupakan kota yang cukup besar. Jadi banyak sekali pencemaran-pencemaran atau permasalahan lingkungan yang ada di Sidoarjo. Pencemaran air, pencemaran tanah, maupun pencemaran udara. Tadi sudah kalian bahas semua, sudah kalian berikan solusi. Semoga dengan adanya solusi tersebut, warga Sidoarjo punya kesadaran diri agar tidak membuang sampah atau limbah sembarangan. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, silahkan yang ingin menyampaikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Siapa? Oke, Vivi, silakan Vivi. Menurut saya pembelajaran hari ini sangatlah menyenangkan karena kita bisa mengasah skill kita dalam desain. Jadi kita bisa menggunakan Canva juga. Terima kasih atas refleksinya. Kalau ternyata kalian cukup menyenangkan ya dalam pembuatan proyek ini. Memang dalam pembuatan proyek ini sesuai dengan kemampuan kalian yang bisa desain infografis, membuat yang membuat PowerPoint, dan yang bisa membuat video tadi. Baik ya, terima kasih pembelajaran hari ini. Biar lebih semangat ya. Biar kalian tidak stres atau capek ya, seperti wajah kalian ini sepertinya sudah capek. Kelas kalian kan punya yel-yel. Ya. Mari kita bunyikan yel-yel bersama-sama agar kita lebih semangat lagi. Siap? Baik, silakan berdiri dulu semuanya. Kalau saya bilang kelas 11, silakan kalian utarakan yel-yel kelas ini. Siap? Siap. Kelas 11. Jangan dong, kelas paling kacau. Kasih plus buat kita semua. Demikian pembelajaran geografi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian pelajari tentang materi lingkungan kependudukan. Ya, di buku paket sudah ada. Kalian baca materinya sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Iya. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran geografi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.